Selamat pagi. Kemarin sudah saya share materi tentang bisnis model kanvas atau BMC, atau lebih tepatnya materi tentang bagaimana dengan mudah memahami bisnis model kanvas atau BMC. Nah, kali ini saya akan sampaikan contoh proses membuat bisnis model kanvas yang sebetulnya prosesnya dan tahapannya sama dengan proses strategic planning atau perencanaan strategis dari satu bisnis yang pada akhirnya menghasilkan perencanaan bisnis atau bisnis plan. Nah, BMC ini seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya yang kemarin saya share, terdiri dari 9 blok. 9 blok itu yaitu adalah customer segment, kemudian customer relationship, ada revenue, ada channel, value proposition, key activities, key resources, dan yang lain yang tentu saja tadi saya sebutkan secara tidak berurutan. Nah, kali ini contoh konkret dari proses membuat bisnis plan dengan metode BMC adalah salah satu contoh yang bisnis yang sudah berjalan, yang dijalankan oleh satu startup di Purwokerto. Customer segment, untuk mudahnya memahami, kita gunakan pertanyaan kunci, yaitu siapa orang yang akan dibantu. Siapa orang yang akan kita bantu dan apa masalah mereka. Ini tentu saja sangat berhubungan atau sangat terkait dengan design thinking, dengan materi design thinking yang terdiri dari beberapa pilar. Salah satunya adalah empathize. Di tahap customer segment, di tahap menyusun atau mengidentifikasi atau menganalisa customer segment, ini kita mulai dengan berempati kepada persoalan-persoalan yang dialami oleh konsumen. Persoalannya apa, lalu apa yang bisa kita bantu dari persoalan konsumen tersebut. Nah, tentu saja konsumen ini sangat terkait dengan segmennya atau segmentasinya atau spesifikasinya. Ya, segmen itu menunjukkan spesifikasi dari konsumen. Contoh misalnya segmen konsumen berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan passion atau minat, dan yang lain-lain. Persoalan yang atau contoh yang saya gunakan pada analisa customer segment ini adalah bahwa kebanyakan orang sibuk tidak sempat merawat rumahnya masing-masing. Apalagi kalau misalnya suami istri bekerja, itu kesempatannya jelas lebih jarang lagi kesempatan untuk merawat rumah. Oleh karena itu mereka sangat butuh bantuan orang lain untuk merawat rumahnya atau merawat atau memperbaiki rumahnya kalau dalam keadaan rusak. Nah,
sebetulnya merawat rumah adalah kegiatan keseharian yang biasanya dilakukan di hari-hari libur. Tetapi untuk orang sibuk, hari libur itu lebih banyak digunakan untuk berkumpul dengan anak-anaknya, berkumpul dengan keluarga, berwisata dan sebagainya. Jadi sangat jarang hari Minggu digunakan untuk merawat rumahnya. Oleh karena itu, orang-orang sibuk ini sangat butuh bantuan dari orang lain untuk merawat atau memperbaiki rumahnya. Nah, persoalannya mencari bantuan dari orang lain itu pada kondisi sekarang tidak cukup mudah. Tentu saja berbayar, tetapi berbayar pun ternyata sulit untuk mencari, apalagi kalau jumlah orang sibuk yang butuh bantuan orang lain untuk merawat rumahnya ini banyak. Maka mereka akan saling berebut mendapatkan bantuan dari orang lain atau mendapatkan pekerja atau semacam kuli gitu untuk merawat atau memperbaiki rumahnya. Ini satu problem yang cukup banyak dialami oleh kalangan sibuk ya. Oke. Lalu ada segmen lain yang kebetulan punya problem juga. Tukang becak, kebanyakan dari mereka banyak membuang waktunya untuk menunggu penumpang. Apalagi ditambah dengan problem transportasi becak sekarang berkurang peminatnya karena sudah ada motor, sudah ada mobil, bahkan sekarang sudah ada ojek online, taksi online dan sebagainya, maka jumlah peminat becak semakin menurun. Nah, kebanyakan tukang becak tidak menggunakan strategi jemput bola ya, tetapi lebih banyak menunggu penumpang di tempat-tempat tertentu, titik-titik tertentu yang menurut para tukang becak ini strategis. Nah, sambil menunggu datangnya penumpang, itu ternyata cukup banyak waktu yang terbuang. Nah, ini sebetulnya kesempatan untuk mendayagunakan tenaga para tukang becak ini untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Oke, lanjut. Masuk ke value proposition. Di tahap ini akan dengan mudah dipahami jika menggunakan pertanyaan kunci. Pertanyaan kuncinya adalah apa yang Anda akan lakukan, apa yang akan kita lakukan untuk membantu konsumen yang punya masalah tadi. Apa yang akan kita lakukan atau solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah orang-orang yang sibuk tadi, yang membutuhkan bantuan orang lain untuk merawat atau memperbaiki rumahnya. Kemudian bagaimana memanfaatkan luang waktu tukang becak yang cukup banyak
sehingga mereka nanti akan mendapatkan tambahan pekerjaan. Itu kata kunci yang bisa kita gunakan dalam tahap membuat value proposition atau membuat nilai lebih dari produk yang akan kita jual. Jadi sekali lagi bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki nilai lebih pada produknya, baik itu berupa barang maupun jasa. Sehingga, value yang tepat adalah bahwa produk yang kita tawarkan atau produk kita, yang produk bisnis kita itu memberi solusi bagi problem-problem konsumen. Nah, di contoh kasus ini atau di contoh BMC ini yang akan ditawarkan kepada konsumen sebagai solusi, ditawarkan kepada orang-orang sibuk sehingga tidak sempat merawat rumahnya adalah yang pertama, melatih tukang becak untuk menjadi pekerja lepas, merawat dan memperbaiki rumah. Dengan pelatihan ini, maka kemudian nanti para tukang becak akan punya keahlian untuk memperbaiki rumah misalnya, atau merawat rumah misalnya. Meskipun kesannya sederhana, tetapi ternyata pada kenyataannya merawat dan memperbaiki rumah itu membutuhkan pengetahuan atau keahlian. Kalaupun misalnya sekedar bersih-bersih halaman misalnya ya, atau bersih-bersih rumah, mengepel, ya, menyapu dan sebagainya, ternyata itu juga butuh pengetahuan. Kalaupun pengetahuannya sederhana. Jadi bagi orang yang tidak pernah atau sebelumnya tidak pernah melakukan itu, pasti butuh pengetahuan. Lalu kemudian solusi yang berikutnya adalah menyediakan pekerja lepas bagi setiap orang-orang sibuk yang tidak sempat merawat atau memperbaiki rumahnya. Tentu saja ini dalam konteks berbayar ya, dalam konteks berbayar. Oke. Nah, artinya tadi tukang beca yang sudah dilatih tadi, kemudian dia memanfaatkan waktu luangnya menjadi pekerja lepas, memperbaiki dan merawat rumah milik orang-orang yang sibuk yang tidak sempat merawat rumahnya. Nah, tahap yang berikutnya adalah channel. Pada tahap ini, kata kunci yang bisa kita gunakan adalah bagaimana menghubungkan konsumen dengan produk kita. Jadi setelah tadi muncul ide solusi dari persoalan-persoalan yang dimiliki oleh konsumen, maka kemudian tinggal bagaimana kita mendeliver atau menghubungkan solusi tadi dengan konsumen. Para tukang beca yang sudah dilatih menjadi pekerja lepas, merawat
dan atau memperbaiki rumah, kemudian kita tawarkan kepada konsumen orang-orang sibuk, kalangan orang-orang sibuk yang tidak sempat memperbaiki atau merawat rumahnya. Konkretnya adalah menghubungkan pekerja lepas atau tukang becak yang sudah dilatih menjadi pekerja lepas merawat rumah tadi, dihubungkan ke pengguna melalui pengguna dalam hal ini adalah orang-orang sibuk yang tidak sempat merawat rumahnya, dihubungkan melalui aplikasi yang mudah diakses. Nah, aplikasi dipilih karena merupakan tools yang efektif dan efisien digunakan untuk komunikasi dan menyebar informasi. Jadi aplikasi ini adalah semacam lapak, ya, semacam lapak atau portal yang mempertemukan orang-orang sibuk yang tidak sempat merawat dan memperbaiki rumahnya dengan tukang becak yang sudah dilatih menjadi pekerja lepas merawat dan memperbaiki rumah. Kemudian langkah berikutnya adalah mengikat komitmen tukang becak yang sudah menjadi pekerja lepas tadi dengan perjanjian resmi agar kinerjanya baik, kinerjanya sesuai skill yang sudah diberikan. Ini penting karena kalau tidak dilakukan perjanjian, maka kemudian kita atau pemilik bisnis ini akan sulit mengontrol kinerja si tukang becak, dan konsumen juga tidak bisa atau akan sulit mengontrol kinerja si tukang becak yang sudah menjadi pekerja lepas tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah membuka akses pengguna untuk menilai kinerja pekerja lepas atau kinerja si tukang becak yang sudah jadi pekerja lepas tadi. Jadi melalui aplikasi, pengguna, user atau orang-orang sibuk yang tidak sempat merawat rumah dan memperbaiki rumahnya itu bisa mengontrol kinerja si pekerja lepas melalui aplikasi ini tadi. Demikian juga pemilik bisnis, dia bisa mengontrol kinerja si pekerja lepas tadi. Langkah berikutnya adalah analisa hubungan dengan bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi kadang yang tidak terpikir adalah bagaimana membuat konsumen kemudian membeli lagi produk kita. Jadi kadang kita cukup puas dengan sekali penjualan ke satu konsumen. Jadi sekali kita menjual barang kita atau jasa kita ke banyak konsumen, itu sudah memuaskan. Kelemahannya, kepuasan seperti ini tidak awet dalam jangka panjang. Karena bisnis seperti ini tidak memiliki pelanggan. Pelanggan adalah konsumen yang berkali-kali membeli barang atau jasa kita. Nah, oleh karena itu perlu ada satu ikatan yang membuat si konsumen nanti akan berkali-kali membeli produk atau barang atau jasa kita. Bagaimana membangun ikatan itu?
Itu bisa kita lakukan itu, atau kita bisa buat dengan metode customer relationship, yaitu dengan pertanyaan bagaimana caranya agar customer loyal atau mencintai produk atau jasa kita. Caranya dalam hal ini adalah yang pertama, aplikasi memiliki data lengkap tentang pekerja lepas. Data lengkap itu termasuk kalau bisa di dalamnya ada data tentang background pendidikan, lalu latar belakang keluarganya dan sebagainya, yang menggambarkan, yang nanti akan bisa menggambarkan perilaku paling tidak ya, atau menggambarkan kinerjanya si pekerja lepas ini. Jadi memang agak sulit mengukur kinerja sebelum kita lihat betul-betul kinerjanya secara langsung. Kita akan sulit memilih pekerja lepas dalam proses ketika kita akan menyewanya untuk memperbaiki rumah kita, jika sebelumnya kita tidak pernah menyewa pekerja lepas itu. Oleh karena itu, aplikasi harus bisa menghadirkan data lengkap tentang pekerja lepas ini, sehingga nanti si konsumen akan merasa terjamin dengan kinerjanya si pekerja lepas yang akan disewa. Jadi aplikasi akan atau memiliki data pekerja lepas yang lengkap dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Kemudian melalui aplikasi, pengguna dapat memilih dan menentukan pekerja lepas sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi pada saat training, materinya akan pada training bagi tukang beca untuk menjadi pekerja lepas, materinya itu dipilah-pilah. Materinya dipilah-pilah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Paling tidak dipilah menjadi 3 level. Yang pertama itu kuli, ya, dengan keahlian yang minim. Kemudian tukang dengan keahlian yang lebih spesifik dibanding kuli. Kalau kuli itu bisa keahliannya umum. Kemudian yang level berikutnya adalah ahli, tapi ini mungkin tidak bisa, akan sulit ya meningkatkan level kemampuan para tukang becak menjadi ahli, kecuali dalam waktu yang cukup panjang. Jadi paling tidak ada 2 kategori yang nanti bisa menjadi pilihan bagi pengguna di aplikasi. Ini bedanya antara transaksi melalui aplikasi dan di luar aplikasi. Mungkin di luar aplikasi ada proses sama dengan di aplikasi. Ada proses yang berbeda, yaitu ada proses tawar-menawar kalau di luar aplikasi. Sampai kemudian harganya disepakati. Tetapi pada umumnya, terutama di Jawa mungkin ya, proses tawar-menawar itu disertai rasa nggak enak, kadang cenderung tertutup, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya kecewa. Wah, kerjaannya cuman begini kok, saya bayarnya segini.
Nah, melalui aplikasi sudah jelas pekerjaan apa yang dibutuhkan, siapa pekerjanya, tarifnya berapa. Misalnya pekerjaan dalam hal ini bersih-bersih halaman, maka di aplikasi itu nanti ada kategori pekerjaan yang dibutuhkan, yaitu bersih-bersih halaman. Kemudian ada spesifikasi pekerja lepasnya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan ini, lalu ada tarifnya. Jadi lebih jelas, lebih enak. Nah, melalui aplikasi pengguna bisa memesan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Tadi sudah saya sebutkan. Lalu ya, dan pada tahap berikutnya adalah analisa revenue stream. Ini bagian yang cukup penting dari 9 blok tadi. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana produk yang kita jual itu kemudian memperoleh keuntungan bisnis yang konkret. Dalam hal ini adalah uang. Dari mana saja uang itu bisa kita dapatkan ketika menjual produk kita, baik berupa barang maupun jasa. Jadi kata kuncinya get money. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang tersebut? Untuk kasus ini, contoh ini, uang bisa didapatkan pertama dari pengguna yang membayar sewanya kepada founders aplikasi atau pemilik bisnis. Jadi dalam hal ini, kalaupun aplikasi ini berfungsi mempertemukan antara pengguna dengan pekerja lepas, tetapi proses pembayarannya adalah dari pengguna ke pemilik aplikasi, bukan ke pekerja lepas. Ini keuntungan pertama yang bisa diperoleh dari bisnis ini. Kemudian yang kedua, pekerja lepas membayar sewa jasa, pekerja lepas membayar jasa aplikasi. Saya sebut jasa aplikasi karena dalam hal ini aplikasi telah berjasa menghubungkan pekerja lepas ke konsumen yang membutuhkan. Bayangkan jika tidak lewat aplikasi, maka para tukang becak yang membutuhkan pekerjaan tambahan untuk daripada membuang waktunya itu akan sulit bertemu dengan orang-orang sibuk yang tidak sempat merawat atau memperbaiki rumahnya, kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, lewat aplikasi ini bisa dengan mudah mereka bertemu dan bertransaksi, sehingga itu saya sebut jasa aplikasi. Ini menjadi revenue stream atau pendapatan aplikasi dari pekerja lepas. Kemudian ini seperti biasanya kebanyakan aplikasi ketika banyak penggunanya, biasanya ini akan menarik minat para perusahaan-perusahaan untuk memasang iklan di aplikasi. Kenapa? Karena ketika perusahaan-perusahaan itu memasang iklan di aplikasi, maka iklan itu akan langsung menempa konsumen, karena dia membuka aplikasi, mengakses aplikasi. Selain itu ada juga
revenue stream atau pendapatan yang bisa diperoleh dari statistik kunjungan di web official. Jadi mestinya bisnis aplikasi ini harus punya website sebagai official, sebagai tempat untuk menampung data, sebagai tempat untuk mengupdate data dan informasi dan sebagainya, yang ini kemudian didorong oleh pemilik aplikasi untuk juga diakses oleh pengguna sehingga nanti statistik kunjungannya akan menjadi tinggi. Nah, ini satu pendapatan tersendiri bagi pemilik aplikasi atau bisnis aplikasi ini. Tahap berikutnya adalah key resources. Key resources ini sebetulnya memang umum, pasti harus ada di setiap bisnis apapun. Key resources adalah sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Nah, sumber daya yang dibutuhkan untuk dalam menjalankan bisnis ini adalah pertama peralatan. Peralatan yang terdiri dari server, komputer set, smartphone set, kantor, kemudian peralatan kantor, listrik, dan tentu saja jaringan internet. Resources yang berikutnya adalah human atau SDM, sumber daya manusia. Paling tidak saya catat ada 4 SDM yang dibutuhkan. Yang pertama adalah admin web, kemudian operator web dan operator aplikasi, kemudian ada trainer atau pelatih dari si para tukang becak tadi, kemudian ada finance atau tenaga-tenaga keuangan. Ya, selanjutnya adalah key activities. Key activities ini sebetulnya pengertiannya sama dengan proses bisnis. Jadi key activities adalah kegiatan-kegiatan penting, kegiatan-kegiatan utama yang harus dijalankan oleh bisnis ini, dan jika tidak dijalankan maka bisnis ini akan mati atau tidak berjalan dengan baik. Itu key activities. Key activities dari bisnis aplikasi ini paling tidak saya catat ada beberapa, yaitu yang pertama adalah rekrutmen pekerja lepas. Maksudnya dalam hal ini adalah rekrutmen tukang becak untuk nanti dijadikan sebagai pekerja lepas merawat dan memperbaiki rumah. Yang berikutnya adalah membangun database dari si tukang becak itu tadi lengkap seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sehingga database ini nanti akan memberi jaminan kepada pengguna, memastikan kinerjanya kepada pengguna. Kemudian tahap berikutnya adalah training. Para tukang becak itu kemudian di training atau dilatih menjadi pekerja-pekerja rumah yang merawat maupun memperbaiki rumah, baik dalam skala yang umum maupun spesifik, sehingga nanti para pengguna akan merasa terjamin bahwa memang pekerja lepas yang mereka gunakan adalah pekerja lepas yang sudah memiliki pengetahuan dan keahlian. Kemudian tahap berikutnya adalah kontrak antara owner bisnis aplikasi ini dengan pemilik bisnis aplikasi ini dengan tukang becak. Ini perlu dilakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, kegiatan berikutnya adalah promosi layanan jasa aplikasi ini. Jadi tanpa promosi akan sulit diketahui oleh orang-orang
sibuk yang tidak sempat merawat dan memperbaiki rumahnya, yang nanti mereka akan menjadi pengguna. Maka perlu dilakukan promosi dengan strategi-strategi tertentu sehingga sampai menembus ke customer segment yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kegiatan berikutnya adalah memfasilitasi proses bertemunya antara pengguna, yang dalam hal ini orang-orang sibuk yang tidak sempat merawat dan memperbaiki rumahnya, dengan pekerja lepas atau dengan tukang becak yang sudah dilatih menjadi pekerja lepas yang siap bekerja merawat dan atau memperbaiki rumah. Ini bertemu, kemudian difasilitasi sampai dengan transaksi. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melayani komplain dari pengguna. Ini pasti terjadi di semua bisnis. Semua bisnis, baik digital maupun manual, itu pasti pernah mengalami kesalahan layanan. Maka pasti nanti akan ada komplain dari pengguna. Ini sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Tahap berikutnya adalah analisa key partners. Jadi pada bisnis aplikasi ini tentu saja membutuhkan partner atau mitra kerja, karena hampir tidak mungkin bisnis aplikasi ini dilakukan sendiri. Maka pertanyaannya adalah, siapa kawan atau mitra? Siapa kawan atau pihak-pihak mana yang bisa dijadikan kawan bisnis atau mitra kerja dalam bisnis aplikasi ini? Yang pertama adalah si tukang becak tadi itu. Jadi posisi tukang becak tadi sebetulnya adalah partner dari bisnis aplikasi ini, yang kemudian dia dilatih dan disiapkan menjadi pekerja lepas untuk melayani kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, apps atau apps developer atau para pembangun atau pembuat aplikasi, karena kita pasti butuh mereka untuk membangun aplikasi yang nanti akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah web builder, para ahli atau programmer yang nanti akan kita minta kerjasama untuk membangun web official. Kemudian ada trainer tadi, pelatih yang nanti akan melatih para tukang becak sehingga mereka siap menjadi pekerja rumah. Kemudian yang terakhir adalah finance consultant. Jadi kita juga butuh konsultasi dengan para ahli finance untuk mengkonsultasikan problem-problem keuangan bisnis, atau mungkin persiapan bagaimana membangun sistem keuangan bisnis aplikasi ini. Kemudian tahap berikutnya adalah cost structure atau struktur keuangan. Ini sekali lagi sama dengan tadi itu, ada resource yang kita butuhkan. Ini sama dengan bisnis pada umumnya. Semua bisnis pasti nanti membutuhkan cost structure. Cost structure adalah lebih gampangnya dijelaskan dengan pertanyaan, biaya apa saja yang dibutuhkan atau biaya apa saja yang nanti harus dikeluarkan dalam bisnis aplikasi ini. Nah, dalam hal ini adalah biaya pengadaan hardware, software, kemudian operasional cost. Operasional cost itu adalah semua biaya yang dikeluarkan ketika menjalankan bisnis ini, yang itu biasanya keluar untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dalam bisnis, dalam menjalankan bisnis aplikasi ini. Kemudian ada biaya sewa kantor,
ada sewa tempat training. Kalau belum punya sendiri, di awal pasti ini harus sewa dulu ya tempat-tempat training, kalaupun itu berpindah-pindah. Kemudian ada training kit, pasti nanti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk training kit atau alat-alat training. Kemudian sewa trainer tadi, sewa pelatih ya. Kemudian ada biaya promosi, karena nanti akan ada kegiatan-kegiatan promosi. Kemudian ada biaya sewa finance consultant atau konsultasi keuangan kepada ahlinya. Jadi sebetulnya struktur biaya ini sangat berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pokok tadi, kegiatan-kegiatan utama atau key activities yang tadi sudah saya paparkan. Ini akan sangat berhubungan. Jadi dilihat key activitiesnya apa saja, kemudian dari situ diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan key activities tadi. Ini berhubungan dengan key activities, kemudian juga berhubungan dengan resource yang dibutuhkan. Nah, tadi ada alat, kemudian ada SDM. SDM-nya berapa, dengan keahlian masing-masing apa, terdiri dari apa saja dan sebagainya. Maka dari situ kemudian kelihatan struktur biayanya atau cost structure-nya. Demikian materi atau contoh dari bisnis model kanvas yang ini sebetulnya sudah bisa disebut sebagai business plan. Jadi kalau mau didetailkan lagi, dibuat lebih rinci lagi, itu bisa, tentu saja bisa, tapi dengan metode tambahan yang lain. Sekian, terima kasih, selamat siang.